Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F yang beranggotakan Maya Etayanti, Revi Arista, Irmawati, Vini Dwiani, Diah Sari Prasmita, dan Anabella Trinita. Baiklah, kami di sini akan menerangkan dan memaparkan mengenai peranan sosiologi dan antropologi sebagai ilmu dan contoh materi ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar yang berhubungan dengan sosioantropologi. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai peranan sosiologi dan antropologi sebagai ilmu terlebih dahulu. Perlu kita ketahui apa itu sosiologi. Sosiologi merupakan salah satu rumpun dalam ilmu sosial. Dan lahirnya sosiologi tercatat pada tahun 1842 melalui karya Auguste Comte yang berjudul Cross the Philosophy Positive. Auguste Comte itu sendiri membagi sosiologi menjadi dua bagian besar, yaitu statika sosial atau social status dan dinamika sosial atau social dynamics. Kedudukan sosiologi itu sendiri antara lain yaitu sosiologi dan ilmu politik. Dalam ilmu politik membahas tentang cara memperoleh, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan. Sosiologi membahas dalam memperoleh dan mendapatkan kekuasaan dan dapat menimbulkan persaingan pertikaian atau konflik. Selanjutnya, sosiologi dalam masyarakat sangat dibutuhkan baik sebagai peneliti, teknisi, konsultan, maupun sebagai pendidik. Selanjutnya, ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi bersifat empiris, sosiologi bersifat teoritis, sosiologi bersifat kumulatif, dan sosiologi bersifat non-etis. Baiklah, berikut ini merupakan peranan sosiologi sebagai ilmu. Pertama yaitu sebagai ahli riset. Untuk mencari data tentang kehidupan sosial masyarakat yang kemudian diolah menjadi suatu karya ilmiah yang berguna bagi pengambil keputusan untuk memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat. Selanjutnya, sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Sosiologi membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Selanjutnya, sosiologi sebagai teknisi. Nah, sosiologi dapat menggunakan pengetahuan ilmiahnya dalam mencari nilai-nilai dan memberikan saran-saran dalam penyelesaian dan dalam berbagai masalah sosial. Kegunaan ilmu sosiologi antara lain untuk pembangunan dan untuk penelitian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai antropologi. Antropologi sebagai bagian dalam ilmu sosial tidak hanya memetakan dan menggambarkan masyarakat yang hidup dan tinggal di lingkungan saja, dan tidak hanya menemukan tengkorak-tengkorak purba serta benda-benda unik dari zaman purba. Tetapi, antropologi adalah ilmu sosial yang mempelajari pemikiran manusia dan kebudayaannya. Antropologi itu sendiri dapat diterapkan dalam masyarakat yang tinggal di kota dengan masalah-masalah yang melingkupinya dan fenomena yang ada. Juga dapat digunakan sebagai pendekatan yang memprediksi untuk program-program tertentu. Berikut ini dua peran antropologi yaitu sebagai ilmu yang dapat memberikan pemahaman tentang peran individu atau kelompok dalam kehidupan bermasyarakat yang erat kaitannya dengan nilai, norma,
Berikut ini kita akan membahas contoh materi ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar yang berhubungan dengan sosioantropologi. Perlu kita ketahui apa itu ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan atau adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Geografi, sejarah, dan antropologi merupakan disiplin ilmu yang memiliki keterpaduan yang tinggi. Pembelajaran geografi memberikan wawasan berkenaan dengan peristiwa dan wilayah. Sejarah memberikan wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari berbagai periode. Dan antropologi mengikuti studi-studi komparatif yang berkenaan dengan nilai-nilai kepercayaan, struktur sosial, aktivitas-aktivitas ekonomi, organisasi politik, ekspresi spiritual, teknologi, dan benda budaya terpilih. Ilmu pengetahuan sosial itu sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya, serta kemudian diolah berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan untuk dijadikan program pengajaran pada tingkat sekolah. Nah, berikut ini ruang lingkup mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua, waktu, nilai kelanjutan, dan perubahan. Yang ketiga, sistem sosial dan budaya. Selanjutnya yang keempat ada perilaku, ekonomi, dan kesejahteraan. Dan yang kelima, ilmu pengetahuan sekolah dasar sebagai pendidikan global atau global education. Baiklah, begitulah pemaparan dari kelompok kami mengenai peranan sosiologi dan antropologi sebagai ilmu dan contoh materi ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar yang berhubungan dengan sosioantropologi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum